Bayangin aja, kita mancing, Anda mancing, kemudian umpannya ditarik sama ikan. Pas dipesat gitu ditarik dapat ikan, apakah nggak bahagia? Pasti Anda merasakan bahagia. Nah disitulah letak kebahagiaannya. Apalagi kalau mancingnya itu sering dapat ikannya, pasti bahagianya itu udah nggak bisa diukur lagi gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi bareng saya Kang Mansul di channelnya Kang Mansul. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik video ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe ya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang Anda cita-citakan semua bisa segera terlaksanakan. Dan tentunya semoga kita semua, baik saya ataupun Anda, semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru saja datang ke channel ini, baru pertama kali. Ya, saya ucapkan selamat datang. Channel ini membahas tentang kegiatan seputar mancing. Jadi buat teman-teman yang sekiranya suka atau hobi mancing bisa subscribe channel ini ya. Jangan lupa like dan share juga. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan pada saat saya update video terbaru di channel ini. Oke teman-teman, hari ini hari Minggu atau hari ketiga di bulan Ramadan tahun ini ya, tahun 2020. Dan hari ini saya sedang mancing di empang liar. Sebenarnya sih mancingnya udah dari tadi. Mancingnya ini pakai apa namanya? Pakai tegek ya. Mancingnya sih udah dari tadi. Tapi ya apa boleh buat lah, dari tadi mancing nggak dapet ya, boro-boro ikannya umpannya dimakan gitu, disenggol pun sama ikannya itu enggak. Mungkin keberuntungan belum ada pada saya hari ini ya, gak apa-apa, yang penting kan ngabuburitnya loh, yang penting kan ngisi waktunya. Nah teman-teman, tempat saya mancing lokasinya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Masih hutan banget, empangnya pun empang liar ya, kayak gitulah. Nah jadi gini, daripada saya lama nungguin umpan saya nggak ditarik-tarik sama ikan, nggak dimakan sama ikan, ya saya coba isi kegiatan mancing saya, isi sela-sela waktu menunggu umpan saya ini gitu ya, menunggu umpan saya dimakan ikan, saya isi dengan beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman ya, lebih tepatnya sih saya berbagi aja gitu. Dan apa yang ingin saya sampaikan ini kurang lebihnya tentang faedah dari kegiatan memancing. Mancing juga ada faedahnya teman-teman, bukan cuma, kan banyak orang tuh yang bilang kalau mancing itu sebuah kemalasan katanya, nggak ada kerjaan mancing ngapain gitu kan, ada yang bilang kayak gitu. Tapi itu kan kalau dinilai dari sisi negatifnya. Sebenarnya mancing juga ada sisi positifnya kalau kita pandai meniliknya gitu loh. Nah, dan di sini saya akan sampaikan faedah dari memancing, dan kurang lebihnya yang ingin saya sampaikan itu ada 4 faedah tentang kegiatan memancing gitu ya. Kegiatan memancing atau aktivitas memancing ini mengandung faedah, dan langsung saja untuk faedah yang pertama, kalau menurut saya dan siapa tahu teman-teman juga setuju ya. Kalau menurut saya faedah memancing yang pertama itu yaitu memancing bisa melatih kesabaran kita. Betul ya? Siapa yang setuju? Coba katakan setuju di komentar. Nah, jadi gini. Kan contohnya saya contohin saya aja lah. Contohnya saya dari tadi nih mancing nih. Mancing dari tadi umpan saya nggak dimakan-makan sama ikannya. Itu kurang lebih apa yang saya harus lakukan itu adalah bersabar menunggu umpan saya dimakan ikan. Nah,
Sering mancing berarti sering melatih kesabaran. Nah, dari melatih kesabaran dari proses memancing ini, siapa tahu dalam hal-hal yang lain juga kesabaran kita jadi bisa terlatih gitu ya. Menghadapi sebuah masalah apapun itu masalahnya, baik masalah keluarga, masalah dengan kawan, teman kerja. Siapa tahu dengan kegiatan memancing ini, faedahnya yaitu melatih kesabaran. Ketika teman-teman menghadapi masalah-masalah tersebut, teman-teman juga bisa lebih bersabar lagi. Begitu ya. Begitu kira-kira. Kalau untuk yang kedua, faedah dari kegiatan memancing kalau menurut saya yaitu kita bisa lebih qanaah atau bahasa umumnya menerima apa adanya ya. Kita jadi bisa menerima apa adanya. Contohnya begini. Contohnya saya mancing di empang liar ini, target ikan saya itu yang harus saya dapat misalnya ikan gabus yang besar-besar sebesar ini misalkan gitu ya. Tapi yang didapat itu ikan betik yang kecil-kecil. Pas ditarik jorannya yang dapat ikan betik lagi, yang ditarik lagi jorannya dapatnya ikan betik lagi. Tapi apa yang terjadi kira-kira? Teman-teman bisa bayangin kalau teman-teman jadi saya atau teman-teman lagi mancing juga terus kemudian yang terjadi seperti itu gitu. Walaupun targetnya ikan gabus kemudian dapatnya ikan betik, tapi tetap aja kan pas begitu ditarik dapat ikan walaupun betik tapi bahagia gitu. Nah, dari kebahagiaan itulah bisa disebut kita nerima apa adanya. Begitu. Tapi istilahnya qanaah ya. Dapat ikan betik kek, dapat ikan betok kek, atau dapat ikan apa lagi ya, ikan baung dan semacamnya, tetap kita terima, nggak kita buang lagi ke empang kan, tetap aja kita masukin ke dalam tempat ikan kita gitu. Dan kalau menurut saya itu disebut menerima apa adanya. Jadi apapun yang didapat kita masukin ke dalam tempat ikan kita. Nah, itu faedah memancing. Yang kedua, bisa membuat diri kita itu menjadi qanaah atau bisa menerima apa adanya. Oke ya. Dan teman-teman, untuk yang berikutnya, yang ketiga, faedah dari kegiatan memancing kalau menurut saya, memancing bisa membuat pikiran kita itu lebih luas. Pikiran kita lebih terbuka. Pikiran kita bisa dipenuhi dengan imajinasi baru yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah terpikirkan gitu. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan dengan memancing kita bisa mendapatkan inspirasi baru gitu. Banyak orang di luar sana dengan kegiatan memancingnya, menghabiskan waktu dengan memancing, mereka berkreasi gitu ya. Mereka terinspirasi tentang sesuatu sampai akhirnya mereka menghasilkan sebuah kreasi gitu, menghasilkan sebuah karya. Nah, kreasinya tersebut didapat inspirasinya pada saat mereka memancing. Gitu ya. Begitu kira-kira. Dan ada juga ya yang maksud saya memancing bisa membuat pikiran kita lebih luas, lebih terbuka itu contoh lainnya begini. Kalau kita ngomongin teknis dari mancingnya, kita itu jadi paham gitu loh dengan pikiran kita yang terbuka, pikiran kita yang lebih luas lagi gara-gara mancing. Misalkan mancing ikan gabus itu yang tadinya kita tidak paham umpannya harus umpan apa, kok pakai umpan cacing misalkan ya, mancing gabus pakai umpan cacing, kok nggak dimakan sih umpannya. Dari situ kita berpikir pakai apa ya biar umpannya itu dimakan sama gabus gitu ya, biar dapat ikan gabusnya gitu. Mungkin pakai jangkrik kah, mungkin pakai lumut kah, mungkin pakai pakai kodok kah ya, atau juga pakai pelet, pakai mie dan sebagainya gitu. Nah, itu jadi proses memancing bisa membuat pikiran kita itu lebih luas gitu loh. Misalkan juga kita mancing di spot yang ini nih sepi nih, nggak ada ikannya, kita bisa berpikir lebih luas lagi, mungkin pindah ke spot yang lain, mungkin yang di sebelah sana tuh yang ada banyak sela-sela bambunya gitu, ada kemungkinan kan ikan itu adanya atau diamnya di sela-sela di sana, di sela-sela bambu. Nah, itu kalau menurut saya bahwa faedah
memancing itu bisa membuat pikiran kita lebih luas, lebih berimajinasi, lebih imajinatif ya. Bisa mendapatkan inspirasi dan akhirnya menghasilkan sebuah karya. Itu bisa saja didapat ketika kita dari memancing gitu ya. Oke teman-teman, untuk yang keempat, faedah dari kegiatan memancing itu tentu saja kita itu bisa merasa lebih bahagia gitu ya. Lepas dari semua masalah, dan yang kita dapat itu sebuah kebahagiaan. Aduh silau ya mataharinya. Benar teman-teman, saya geser dulu. Oke. Nah, yang keempat, faedah dari kegiatan memancing itu kalau menurut saya, kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Tentu saja kan. Kenapa kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Ya kalau menurut saya itu karena pada saat kita melakukan proses mancing, pikiran kita itu bebas gitu. Mungkin yang tadinya sedang ada masalah, mohon maaf ya, bukannya saya curhat, tapi ada juga kan orang-orang yang seperti itu gitu. Mungkin ada orang yang tadinya banyak masalah, seperti tadi saya bilang, ada masalah dengan keluarga, masalah dengan kawan, masalah dengan teman kerja. Lalu kemudian dibawa kegiatan mancing, dipakai mancing gitu. Akhirnya masalah yang dia punya itu lepas, hilang gitu loh, terlupakan. Akhirnya bisa dapat kebahagiaan. Lalu bahagianya di mana gitu? Bahagianya di mana? Nah, bayangin aja, kita mancing, Anda mancing, kemudian umpannya ditarik sama ikan. Pas dipesat gitu, ditarik, dapat ikan. Apakah nggak bahagia? Pasti Anda merasakan bahagia. Nah, disitulah letak kebahagiaannya. Apalagi kalau mancingnya itu sering dapat ikannya, pasti bahagianya itu udah nggak bisa diukur lagi gitu loh. Itu kalau menurut saya ya. Nah, jadi teman-teman, kurang lebih itu faedah-faedah atau 4 faedah yang bisa kita dapat pada saat kita mancing. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Saya nggak bermaksud menggurui, saya hanya mengisi waktu saja, berbagi sama teman-teman. Kalau misalkan teman-teman suka ya, bisa like video ini, share juga ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat. Dan kalau ada tambahan, saran atau kritik, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Kang Mansul. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video berikutnya. Sekali lagi saya bilang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.